Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, anak. Selamat pagi, Bu. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, nanti untuk presensi kalian bisa kirimkan formatnya melalui grup WhatsApp sesuai format yang telah Ibu kirim ya, anak-anak. Baik, Bu. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita bisa langsung ke materinya. Ibu izin untuk share screen ya. Ya, Bu. Apakah share screen Ibu sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah. Baik, jadi materi yang akan kita pelajari pada pembelajaran pagi hari ini yaitu bab sudut ya. Melanjutkan dari materi garis yang telah kita pelajari kemarin. Nah, untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini, tujuannya yaitu nanti setelah kalian mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini, diharapkan kalian mampu untuk menentukan jenis-jenis sudut, kemudian menyelesaikan permasalahan sehari-hari yang berkaitan dengan sudut, kemudian yang terakhir yaitu menentukan hubungan antara sudut. Nah, sebelum Ibu memasuki materi, masih ingatkah kalian tentang materi yang Ibu sampaikan pada pertemuan minggu lalu? Masih, Bu. Iya, bisa Masih disebutkan sedikit. apa? Iya, bisa disebutkan. Hubungan titik dan garis, hubungan antara titik dan bidang, Iya, hubungan antara garis dan bidang, iya. titik-titik garis, titik-titik sebidang, simbol garis, hubungan antara garis, dan cara membagi segmen garis. Iya, benar sekali. Jadi, itu adalah materi-materi yang telah kita pelajari atau kita bahas pada pertemuan minggu lalu ya. Baik, selanjutnya selanjutnya. Nah, ini di slide ini nah ini gambar apakah ini? Gambar rumah, Bu. Rumah, Bu. Ya, benar sekali. Ini adalah gambar rumah. Nah, nanti di sini kita dapat dengan mempelajari sudut, nanti kita dapat mengetahui jenis-jenis sudut apa saja yang ada pada gambar rumah ini ya, anak-anak. Jadi, kita belajar sudut, kemudian kita nanti dapat menentukan jenis-jenis sudut apa yang terdapat pada gambar rumah ini. Ya, kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, pengertian dari unsur-unsur sudut. Yang pertama, unsur sudut itu ada kaki sudut. Nah, kaki sudut itu merupakan suatu sinar garis. Di sini yaitu sinar garis BA dan sinar garis BC. Kemudian titik sudut. Nah, apa itu titik sudut? Ada yang tahu? Saya, Titik. Bu, Iya, antara kedua kaki sudut. iya benar sekali. Titik temu antara kedua kaki sudut. Nah, itu dinamakan dengan titik sudut. Jadi yang ini ya, ini titik temunya, ini namanya adalah titik sudut. Nah, apa itu daerah sudut? Ada yang tahu?
Daerah yang dibatasi oleh dua kaki sudut itu, Bu. Iya, benar. Jadi, daerah yang dibatasi oleh dua kaki sudut, ya, daerah ini. Atau daerah yang dibatasi oleh dua sinar garis. Itu dua sinar garis ini adalah sinar garis BA dan sinar garis BC. Nah, daerah sudutnya yang ini. Jadi, yang dibatasi oleh kedua sinar garis ini. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, pengertian dari sudut, ya. Berdasarkan informasi yang telah kalian terima di slide sebelumnya, kira-kira apa pengertian dari sudut? Sudut adalah daerah yang dibentuk dua sinar garis. Iya, benar. Jadi, sudut itu adalah daerah yang dibentuk oleh dua buah sinar garis. Nah, seperti yang ada pada gambar di sini ya. Ini namanya sudut, di mana sudut ini merupakan suatu daerah, ya, suatu daerah yang dibentuk oleh dua sinar garis. Kemudian sudut dilambangkan dengan ini tanda sudut ya, kayak gini nih lambangnya. Kemudian penamaan sudut, untuk penamaan sudut ini ada dua macam. Yang pertama dengan menggunakan satu huruf, dan yang kedua menggunakan tiga huruf. Menggunakan satu huruf, contohnya pada sudut ini yaitu sudut B, ya, sudut B atau ini lambang sudut B. Tuh. Kemudian untuk yang tiga huruf di sini nanti ada sudut ABC, ini ada sudut ABC. Kemudian ada sudut CBA. Nah, untuk penamaan yang tiga ini, titik sudutnya harus berada di tengah ya. Jadi B-nya ini harus berada di tengah. Tidak boleh kalau kita menamainya dengan ACB. Nah, itu bukan nama dari sudut ini ya. Bisa dimengerti anak-anak? Bisa, Bu. Baik, lanjutkan. Nah, alat ukur sudut. Jadi, alat yang digunakan untuk mengukur sudut itu namanya adalah busur ya, busur. Jadi gambar dari busur itu seperti ini gambarnya, di mana bagian-bagiannya terdapat garis horizontal ya, garis horizontal ini atau garis yang tidur ini ya. Kemudian ada garis vertikal nih yang ke atas ini atau garis yang berdiri ini namanya garis vertikal. Kemudian ada pusat busur. Ini ada titik tengah. Ini namanya pusat busurnya. Kemudian selanjutnya, nah kira-kira dari gambar ini bagaimana cara mengukur sudut sandaran kursi, ya sandaran kursi dan dudukan kursi seperti pada gambar ini. Nah, cara yang pertama yang harus kalian lakukan ya, yaitu adalah dengan menambahkan garis bantu. Garis bantunya ini garis yang berwarna ini untuk menentukan besar sudut yang dibentuk oleh sandaran kursi dan dudukan kursi. Ya. Ini garis bantunya yang merah ini adalah garis bantu untuk dapat menentukan besarnya sudut ya. Oke. Nah, terus yang pertama, langkah pertama yang kita lakukan yaitu dengan meletakkan busur di atas sudut langkah pertamanya yaitu dengan meletakkan busur di atas sudut yang telah dibuat. Nah, ini di atas sudutnya ini diletakkan suatu busur. Kemudian letakkan pusat busur berhimpit dengan titik sudut. Nah, pusat busur berhimpit dengan titik sudut. Titik sudut di sini namanya O, ini ya. Ini dia harus berhimpit letaknya. Kemudian letakkan garis horizontal busur berhimpit dengan
garis horizontal sudut atau di sini dinamakan dengan garis OA ya. Garis OA ini diletakkan berhimpit dengan garis horizontal sudut. Kemudian setelah itu perhatikan angka 0. Angka 0 pada busur derajat yang terletak pada sinar garis OA. Nah, ini kita disuruh melihat angka 0-nya pada garis ini terletak pada skala atas atau skala bawah. Nah, seperti yang ada di gambar ini, angka 0-nya terletak pada skala yang bawah ya, anak-anak. Maka, perhatikan skala yang bawah untuk menentukan besarnya OB, sudut yang dibentuk AOB ini. Nah, dari gambar ini tampak bahwa sinar garis OB terletak pada angka 100. Oke, ini adalah 140 ya, mohon maaf. Ini terletak pada angka 140 derajat ya. Oke. Nah, jadi seperti yang ada di gambar tadi, di besar sudut yang dibentuk oleh sandaran kursi dan dudukan kursi, yaitu 140 derajat ya. Ini mohon maaf, ada kekeliruan penulisan. Ini besarnya adalah 140 derajat ini sudutnya ya. Bisa dimengerti sampai di sini? Bisa, Bu. Oke. Nah, kita lanjut ke jenis-jenis sudut. Nah, jenis-jenis sudut di sini ada sudut lancip, ya. Pasti kalian sudah tidak asing dengan yang namanya sudut lancip. Nah, ada yang tahu sudut lancip itu ciri-cirinya seperti apa atau identiknya seperti apa? Sudut lancip sudutnya kurang dari 90 derajat, Bu. Iya, benar. Jadi, sudut lancip ini yaitu suatu sudut yang besarnya lebih dari 0 derajat dan kurang dari 90 derajat. Kemudian sudut siku-siku yaitu sudut yang besarnya 90 derajat ya. Jadi, besarnya ini adalah 90 derajat. Kemudian sudut tumpul, ada yang tahu gimana sudut tumpul? Lebih dari 90 derajat, Bu. Iya. Jadi sudut tumpul ini besarnya itu lebih dari 90 derajat dan kurang dari 180 derajat. Itu adalah sudut tumpul ya. Lanjut, masih ada 2 sudut lagi nih. Ada sudut lurus ya. Kalau sudut lurus itu bagaimana? Ada yang tahu? Besarnya 180 derajat, Bu. Iya, benar. Jadi, besar dari sudut lurus itu adalah 180 derajat ya, berbentuk garis lurus seperti ini. Jadi, besarnya itu 180 derajat. Kemudian yang terakhir ada sudut refleks ya. Jadi, untuk sudut refleks ini adalah suatu sudut yang besarnya itu lebih dari 180 derajat dan kurang dari 360 derajat. Itu namanya sudut refleks. Jadi besarnya ini lebih dari 180 dan kurang dari 360. Nah, kemudian ada hubungan antar sudut. Yang pertama yaitu sudut bertolak belakang. Nah, kalau suatu sudut itu bertolak belakang, maka sudut-sudut yang bertolak belakang mempunyai besar yang sama. Jadi misalnya pada gambar ini ada sudut 1, sudut 2, sudut 3, dan sudut 4. Kira-kira sudut mana saja yang memiliki besar sama dari keempat sudut tersebut? Ada yang tahu? Sudut-sudut bertolak belakang?
sudut 1 dan sudut 3, kemudian sudut 2 dan sudut 4. Ya. Jadi besar dari sudut 1 ini itu sama dengan besarnya dari sudut 3. Kemudian yang sudut 2 ini besarnya sama dengan yang sudut 4 ya. Kemudian kita lanjut ke sudut berpenyiku. Ini sudut berpenyiku yaitu merupakan jumlah dua sudutnya menjadi antara X plus Y. Ini nanti jumlahnya adalah 90 derajat karena dia berbentuk siku-siku. Jadi kedua sudut yang berpenyiku itu jika dijumlahkan nanti jawabannya itu pasti 90 derajat ya. Kemudian lanjut ke sudut berpelurus. Nah, kira-kira sudut berpelurus itu seperti apa? Ya, ada yang tahu sudut berpelurus seperti pada gambar ini? Gimana definisinya? Jumlah dua sudut X dan Y yang besarnya 180 derajat. Iya, benar. Jadi, nanti jika X dan Y itu dijumlahkan, besarnya itu adalah 180 derajat. Itu namanya sudut yang berpelurus. Jadi, sudut-sudut yang jika nanti dijumlahkan itu besarnya 180 derajat, itu namanya adalah sudut berpelurus ya. Nah, contoh soalnya kayak gini ya. Perhatikan gambar sudut berpenyiku di bawah ini. Nah, seperti ini. Tentukan nilai X pada gambar tersebut. Ya. Kita disuruh untuk menentukan nilai X-nya. Oke. Dari gambar ini dapat kita peroleh bahwa karena berpenyiku ya, ingat karena berpenyiku, maka jika dijumlahkan hasilnya adalah 90 derajat. Ya. Jadi dari pernyataan itu dapat kita tuliskan X plus 28 derajat ya. Itu sama dengan 90 derajat. Ayo ada yang bisa meneruskan ini setelah ini gimana? Saya Bu. Iya. Jadi X sama dengan 90 derajat dikurangi 28. Oke. Derajat dikurangi dengan 28 derajat ya. Berarti hasilnya X berapa? 62. Iya, benar sekali. Jadi X adalah 62 derajat ya.
Oke. Oke. Kita akan coba cocokkan dengan yang ada di PPT-nya ya. Ini sudah Ibu close yang ini ya. Ya, Bu. Oke. Nah, kita cross check coba. Nah, ingat bahwa jumlah sudut dalam sudut berpenyiku adalah 90 derajat. Sama dengan tadi. Jadi 28 derajat plus X sama dengan 90 derajat. Jadi X itu adalah 90 dikurangi 28 derajat. Jadi X adalah 62 derajat. Ya, ini. Jadi nilai X itu adalah 62 derajat. Masih ada yang belum paham dari contoh soal yang sudah Ibu berikan? Sudah, Bu. Paham semuanya? Nah, jadi pembelajaran kita pada pagi hari ini telah selesai. Baik, kita akan menyimpulkan ya materi pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ada apa saja yang sudah kita bahas tadi, anak-anak? Unsur-unsur sudut. Ya. Ada kaki sudut, titik sudut, dan daerah sudut. Ya. Inti sudut yaitu daerah yang dibentuk dua buah sinar garis. Ya. Yang macam sudut ada sudut lancip, siku-siku, tumpul, lurus, dan refleks. Ya. Hubungan antara sudut yaitu bertolak belakang, penyiku, dan pelurus. Ya, jadi itu tadi adalah materi yang sudah kita bahas pada pertemuan pagi hari ini ya. Oke. Karena ini sudah selesai, ya, kita juga sudah menyimpulkan materi yang kita pelajari pada pagi hari ini ya. Apakah masih bisa mendengar suara saya? Masih, Bu. Masih, oke. Alhamdulillah. Jadi, Ibu izin stop share-nya. Ya. Nanti untuk penugasan, jangan lupa dilihat di buku paketnya tentang latihan yang bagian sudut ya. Karena yang garis kemarin kan sudah dikerjakan, sudah dikumpulkan. Nah, yang sekarang nanti dikerjakan yang bagian garis.
bagian sudut maksud saya ya. Nanti dikerjakan, kemudian dikumpulkan di link Google Formulir yang nanti akan Ibu kirim melalui grup WhatsApp ya. Kemudian mungkin untuk materi hari ini cukup. Kemudian untuk materi yang akan datang nanti kita akan membahas tentang bab segi 4 dan segi 3 ya. Jadi nanti di situ akan kita bahas. Kemudian kita selesaikan juga seperti pada pertemuan pagi hari ini ya. Mungkin untuk pertemuan kali ini cukup sekian dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, Ibu mohon maaf. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama.